Bersama kami Khalid Mada Channel Dakwah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira amma ba'da. Wa nifillah rahiman rahimakumullah, pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan untuk bertemu dalam pembahasan fikih sujud sahwi. Alhamdulillah, ini adalah bagian yang ketiganya. Bagi saudaraku yang belum mengetahuinya, maka boleh melihat pertemuan pertama, kedua tentang sujud sahwi ini. Ini perkara yang penting dalam agama, karena dibutuhkan seseorang beribadah itu dengan ilmu. Maka alhamdulillah, semoga dimudahkan kita pada bagian ketiga ini untuk memberikan beberapa ilmu dan menjelaskannya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada bagian kedua telah membahas tentang sebab dari sujud sahwi, yaitu penambahan, di mana di akhir pertemuan kemarin kita jelaskan bahwa di antara penambahan tersebut adalah seseorang imam salam sebelum solatnya, sebelum solatnya berakhir. Maka ini disebut dengan masukkan dalam kelompok penambahan. Ada kasus misalnya seseorang imam salam sebelum solatnya sempurna, sedangkan di antara para makmum ada yang memang salatnya masih harus dilanjutkan. Lalu makmum tersebut ketika imam mengucapkan salam selesai, maka mereka berdiri untuk melanjutkan salatnya. Nah, ternyata imam pun pada saat yang sama ia ingat bahwa salatnya belum sempurna. Lalu imam berdiri untuk menyempurnakan salatnya. Nah, dalam hal ini makmum yang telah berdiri tersebut, yakni melanjutkan salatnya, dia dapat memilih salah satu dari dua pilihan. Yang pertama, ia boleh melanjutkan salatnya bersama imam. Kemudian setelah imam salam, ia berdiri lagi menaikkan kekurangan dalam salatnya, lalu salam. Kemudian ia sujud sahwi dan salam lagi. Dan pilihan kedua, ia boleh juga melanjutkan salatnya sendiri, lalu ia sujud sahwi. Dan pilihan yang kedua ini dan pilihan yang pertama adalah pilihan yang lebih utama dan lebih hati-hati. Yakni dia tetap kembali mengikuti imam, lalu setelah imam salam, ia berdiri lagi menunaikan kekurangan dalam salatnya, lalu salam, kemudian dia sujud sahwi dan salam lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan masuk kepada penyebab kedua, itu pengurangan. Dalam pengurangan ini ada seseorang yang mengurangi rukun salat, dan ada pula mereka yang mengurangi wajib dari wajib salat. Nah, dalam bab ini nanti tentang rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, ini nanti akan kita bahas dalam satu pembahasan pula insyaallah, khusus tentang rukun-rukun serta wajib-wajib salat. Dan ini juga harus kita ketahui karena semuanya berkaitan dengan perkara rukun dan wajib salat ini. Baiklah, kita bawa pembahasan pertama bahwa seseorang mengurangi rukun dari rukun salat. Jika ia kurangi tersebut adalah takbiratul ihram, ini ada bagian daripada rukun salat. Jika yang ia kurangi itu yang dikurangi tersebut adalah takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Ya, perhatikan, takbiratul ihram ini jika dikurangi oleh seseorang dalam salat, ini salat tidak sah, baik dia sengaja maupun tidak sengaja. Perhatikan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ya, miftahus salat takbir. Ya, karena ini takbiratul ihram. Jadi pembuka salat itu adalah takbiratul ihram. Ya, maka kalau ini ditinggalkan, sama saja baginya dia lupa atau sengaja, maka salatnya
tidak sah, batal. Adapun jika rukun yang ia tinggalkan itu bukan takbiratul ihram, ya, seumpama berdiri umpamanya, maka jika ia tinggalkan dengan sengaja maka salatnya batal. Tapi jika dia terlupa maka salatnya tidak batal. Jadi jika ia meninggalkannya karena lupa maka salatnya tidak batal dan dapat dibagi menjadi beberapa bagian rinciannya. Yang pertama, jika seseorang sudah sampai pada rakaat berikutnya maka batallah rakaat sebelumnya, yang mana ada satu rukun yang ia tinggalkan di rakaat sebelumnya tersebut. Misalnya, ia sudah sampai pada bacaan Al-Fatihah di rakaat kedua, sedangkan ia telah meninggalkan satu rukun di rakaat yang pertama. Maka batallah rakaat pertama tersebut dan rakaat yang sedang ia lakukan sekarang akan menempati kedudukan rakaat yang batal tersebut. Dalam contoh ini, rakaat yang sedang ia lakukan sekarang dihitung sebagai rakaat pertama. Adapun jika ia belum sampai pada rakaat berikutnya, yakni ia masih berada di rakaat yang salah satu rukunnya ia tinggalkan, maka ia wajib kembali untuk melakukan rukun yang ia tinggalkan tersebut dan melakukan apa-apa yang setelahnya. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dua keadaan ini maka wajib sujud sahwi setelah salam. Contoh kasus, seorang lupa sujud yang kedua pada rakaat pertama. Lalu ia teringat setelah duduk di antara dua sujud di rakaat kedua. Artinya dia telah sampai pada rakaat berikutnya. Maka rakaat pertama yang ia tinggalkan sujud pada rakaat pertama itu dianggap tidak sah atau batal. Dan rakaat yang sedang ia lakukan menempati rakaat yang tidak dianggap tersebut. Artinya rakaat kedua yang dia lakukan sekarang itu adalah rakaat pertama. Kemudian ia menyempurnakan solatnya lalu salam. Setelah itu ia sujud sahwi dan salam. Jadi dia sempurnakan solatnya, kemudian dia salam, setelah itu dia sujud sahwi dan salam lagi. Itu contohnya. Kemudian contoh yang lain, seorang lupa duduk di antara dua sujud. Perhatikan, dia lupa duduk di antara dua sujud. Dan sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Artinya dia cuma sujud satu kali saja. Lalu ia ingat setelah bangkit dari ruku di rakaat kedua. Artinya dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia ruku. Nah, ketika dia bangkit dari ruku di rakaat kedua tersebut, maka dia ingat bahwa dia telah melupakan sujud pertama pada rakaat, sujud kedua pada rakaat pertamanya. Maka ia wajib kembali melakukan duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Perhatikan, dia ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ternyata dia ingat tadi baru satu kali rukuknya. Dia tinggalkan duduk di antara dua sujudnya. Maka dalam posisi itu dia wajib kembali duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud yang kedua. Nah, setelah itu ia sempurnakan solatnya dan salam, kemudian dia sujud sahwi lalu salam. Ya. Jadi begitu cara menyelesaikannya. InsyaAllah nanti akan kita buat tutorialnya yang kita lengkapi dengan contoh. Kita lengkapi dengan contoh gerakan manusia insyaAllah. Kemudian kasus yang kedua, mengurangi perkara yang wajib dalam salat. Jika seseorang mengurangi satu wajib salat di antara wajib-wajib salat dengan sengaja. Ini juga akan kita jelaskan nanti apa yang wajib-wajib salat, mana wajib-wajib salat, mana rukun-rukun salat. Maka salatnya batal. Jadi kalau dia tinggalkan dengan sengaja wajib-wajib salat ini, salatnya batal. Nah, jika dia meninggalkannya karena lupa dan ia ingat sebelum beranjak dari tempatnya, artinya belum berpindah dari tempat wajib salat tersebut, maka lakukanlah wajib salat tersebut dan ia tidak wajib sujud sahwi. Akan tetapi
apabila ia ingat setelah beranjak dari tempat wajib solat tersebut tapi belum sampai melakukan rukun solat setelahnya, maka ia boleh kembali untuk melakukan wajib solat tersebut, kemudian menyempurnakan solatnya dan salam. Setelah itu ia sujud sahwi dan salam. Nah, adapun jika ia baru ingat setelah sampai kepada rukun yang didapati setelah wajib solat tersebut, maka gugurlah wajib solat tersebut sehingga ia tidak diperkenankan untuk kembali kepada wajib solat tersebut. Ia lanjutkan solatnya lalu ia sujud sahwi sebelum salam. Kita beri contoh. Seorang akan bangkit dari sujud yang kedua di rakaat yang kedua untuk mendirikan rakaat yang ketiga. Lalu ia lupa untuk melakukan tasahud awal. Ia ingat sebelum ia bangkit berdiri. Perhatikan, ia ingat sebelum ia bangkit berdiri. Maka ia tetap duduk, melakukan tasahud awal. Kemudian menyempurnakan solatnya dan tidak wajib sujud sahwi. Jadi dia baru akan bangkit saja, belum berubah bentuknya. Tapi dia ingat ini tasahud awal. Maka dia melaksanakan tasahud awalnya, maka dia tidak wajib sujud sahwi. Kemudian dia teringat setelah bangkit, sebelum benar-benar tegak. Artinya belum benar-benar tegak, terangkat badannya sedikit, sudah mau hampir pertengahan berdiri, ia teringat atau ada jamaah yang mengucapkan subhanallah, maka dia langsung duduk untuk melakukan tasawuf awalnya. Maka dalam kondisi ini dia melakukan tasawuf awalnya, maka dia selesaikan salatnya. Setelah salam dia sujud sahwi 2 kali dan kemudian salam. Nah itu. Nah, adapun apabila ia baru teringat setelah benar-benar tegak lurus, ini sudah berdiri lurus dia, maka dia tidak boleh untuk kembali untuk duduk tasahud awal. Artinya gugur sudah kewajiban duduk tasahud awalnya karena ia telah bertemu kepada rukun solat yang berikutnya. Nah, jadi posisi ini sebaiknya makmum tidak lagi mengucapkan subhanallah tidak, ya. Itu. Jadi imam atau kita lanjutkan untuk berdiri pada rakaat ketiga. Nah, dalam posisi ini setelah dia menyelesaikan salatnya nanti, maka sujud yang dilakukannya adalah sebelum salam. Jadi setelah dia mengucapkan tahiyat, akhirnya kemudian dia sujud sahwi 2 kali. Setelah itu duduk dan dia salam untuk menutup salatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan ini pada bagian yang ketiga tentang keraguan-keraguan di dalam salat dan bagaimana cara kita melakukannya dan bagaimana pula bentuk sujud sahwi yang akan kita lakukan. Akhirnya saudara kun milakan subhanahu wa ta'ala, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.